Ini doanya, terutama mereka yang belum diberikan karunia anak oleh Allah Azza wa Jal. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku berada di dalam kesendirian, dan aku tahu bahwa engkaulah sebaik-baik yang memberikan keturunan atau yang memberikan ahli waris. Sehingga doa ini, ikhwatal Islam, kalau seandainya kita melihat ada sebahagian saudara kita atau keluarga kita yang diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jal dengan belum diberikan keturunan, jangan pernah berputus asa dan jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Walaupun umur mereka sudah lewat, ingat Nabi Zakaria, bagaimana dia siang dan malam senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jal, bagaimana dia tidak putus harapan. Dan terakhir yang diucapkan Nabi Zakaria, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, dan ini adalah doa mengiba kepada Allah. Ya Allah, jangan biarkan aku berada di dalam kesendirian, dan aku tahu wa anta khairul warisin, engkau adalah sebaik-baik yang pasti bisa memberikan keturunan. Kita tahu Nabi Zakaria sudah tua, sudah beruban, harapan punya keturunan tidak akan mungkin ada menurut kita sebagai manusia biasa. Namun tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Apa kata Allah? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Maka kami kabulkan doa Nabi Zakaria ketika dia mengucapkan Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Kami kabulkan doanya, kami berikan kepadanya keturunan yang bernama Yahya. Kenapa anak Nabi Zakaria bernama Yahya? Yahya itu artinya yang hidup. Karena seolah-olah Nabi Zakaria dikala tuanya, Nabi Zakaria dia sudah putus dan dia tidak pernah putus harapan meminta kepada Allah. Walaupun menurut kita tidak akan mungkin lagi mendapatkan keturunan, namun Allah mengabulkan permintaannya. Ketika diberikan keturunan, maka Nabi Zakaria memberikan nama anaknya Yahya, yang maha atau yang hidup, yang akan meneruskan kehidupan Nabi Zakaria. Karena seolah-olah dia mendapatkan kehidupan yang baru ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keturunan. Apa intinya dari kisah para nabi yang kita sebutkan, ikhwatal Islam? Intinya tidak lain tidak bukan ahsiniz dzanna billah, yaitu bagaimana kita tetap berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, dan berbaik sangka secara khusus terutama ketika Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dan kita sadar, terutama dikala kita sudah mulai menua, dikala rambut kita sudah mulai memutih, dikala tulang kita sudah tidak kuat lagi, dikala daging kita sudah mulai keriput, kita sadar bahwa semakin dekat ajal kita kepada Allah Azza wa Jal, maka semakin banyak pula rasa baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan satupun di antara kalian yang meninggal kecuali mereka berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal.